Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Herliantari MPD. Saya adalah guru IPA dari SMP Negeri 26 Oku. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran mendalam dan integrasi STEM pada topik hukum Pascal dengan prototipe hidrolik inovatif. Simak pembelajaran kami berikut ini. Kami menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning yang menunjukkan pembelajaran teori bukan hanya sekedar konseptual, tetapi juga melalui kegiatan proyek sebagai praktik reflektif. Interaksi STEM in Action menegaskan semangat bahwa sains tidak hanya dipelajari, tetapi diwujudkan dalam aksinya. Pada materi tekanan tentang hukum Pascal, pada mata ajar IPA SMP kelas 9, menegaskan fokus topik fisika yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Prototipe hidrolik inovatif menonjolkan aspek kreatif dan aplikatif dari proyek seperti ekskavator, dongkrak hidrolik, kren alat berat, maupun mesin hidrolik lainnya. Tadi gue Hesti ngejelasin tentang hukum Pascal, tapi aku nggak ngerti gimana caranya tekanan bisa sama di semua arah. Aku juga bingung, katanya kalau lurusnya beda, gaya yang dihasilkan juga beda. Terus letak kesamanya gimana? Ya, apalagi ibu tadi nulisin rumus-rumusnya, aku makin nggak paham. Aku juga bayangin dongkrak mobil, tapi aku nggak bisa ngebayangin dalam cairan piston. Kayaknya kita butuh lihat langsung deh, biar nggak cuma paham detailnya aja. Yaudah, yuk kita coba. Inovasi STEM in Action adalah sebuah upaya nyata untuk mengubah cara belajar IPA menjadi lebih konseptual, aplikatif, dan menantang. Guru berinisiatif mengembangkan praktik pembelajaran yang menyentuh pengalaman nyata peserta didik dengan melibatkan pada proyek pembuatan alat. Guru berperan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik menemukan makna sains dalam mengamati, mengaplikasikan, dan merefleksi. Kegiatan ini bukan hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada keterampilan abad 21 yang selaras dengan dimensi lulusan profil pelajar Pancasila. Dalam merancang dan melaksanakan inovasi ini, guru mengalami beberapa kendala dan juga tantangan, baik dari segi pedagogik, manajerial, maupun dari segi teknis. Adapun tantangan yang pertama, yakni adalah abstraknya konsep fisika. Hukum Pascal itu sulit tanpa visualisasi dan juga eksperimen karena tidak dapat diamati secara langsung. Jika tanpa eksperimen, maka peserta didik bisa kehilangan minat dan fokus untuk belajar. Yang kedua, keterbatasan fasilitas laboratorium. Sekolah kami belum memiliki alat peraga hidrolik. Sementara, bahan eksperimen komersial sangat mahal. Yang ketiga, keterampilan peserta didik dalam bekerja sama masih rendah. Banyak peserta didik yang masih belum terbiasa dalam berkolaborasi menyelesaikan proyek secara bersama. Yang keempat, yakni keterbatasan waktu pembelajaran. Jadwal pembelajaran IPA yang terbatas mengharuskan guru mengefisiensikan waktu dengan mengintegrasikan teori dan juga praktik secara bersama. Dan yang terakhir, kesiapan guru sendiri dalam mengintegrasikan STEM. Guru perlu menyiapkan perangkat pembelajaran, dimulai dari modul ajar, kemudian lembar kerja peserta didik, dan rubrik penilaian yang mengintegrasikan antara sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Pihak-pihak yang terlibat meliputi 1. Peserta didik kelas 9, 2.
Guru IPA yakni pendidik yang membimbing dan memberikan penjelasan serta arahan selama praktik yang berkolaborasi dengan guru informatika dan matematika. Yang ketiga, kepala sekolah dan seluruh warga Bapak Ibu guru SMP Negeri 26 Oku yang memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik serta memeriahkan STEM Mini Expo. Pada tahap persiapan, guru memulai pembelajaran dengan melakukan orientasi, apersepsi, dan motivasi, serta memberikan asesmen diagnostik kognitif berupa pretest. Tahap perancangan, guru membimbing peserta didik membuat desain perencanaan proyek dengan mengintegrasikan 4 komponen STEM menggunakan LKPD secara berkelompok, serta menyusun jadwal pengerjaan proyek. Tahap implementasi dan eksperimen, peserta didik mulai merakit alat sesuai dengan desain masing-masing. Guru memonitor keaktifan dan kemajuan proyek serta memberikan umpan balik. Tahap presentasi dan publikasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Peserta didik menjelaskan prinsip kerja dan penerapan konsep tekanan. Guru mengundang guru mata pelajaran lain untuk menilai aspek integrasi STEM dengan diakhiri kegiatan STEM Mini Expo. Wah, prinsip ini ternyata sama seperti apa yang kita pelajari di IPA ya. Nah, iya benar. Melalui kegiatan ini, kita bisa belajar bahwa tekanan pada dan cair akan diteruskan ke skala sama besar seperti hukum Pascal. Prinsip kerja ini bisa kita temukan di mana saja, seperti di sekitar saya, contohnya seperti ekskavator di belakang saya ini. Ibu sekalian, ini udah ada prototipe dari anak kita, hasil karya mereka. Yang dari Bu Nur dulu mungkin terlebih dahulu. Menurut saya kegiatan pembelajaran ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik Dan berbasis proyek dapat menghidupkan konsep sains lengkapnya. kemudian siswa yang belajar secara langsung melalui pengalaman secara langsung dapat mudah menghafal dulu dan memahami konsep bekerja melalui pengalaman yang mereka rasakan secara langsung. Melalui pembuatan prototipe proyek sederhana. Membuktikan bahwa ilmu, pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika dapat menjadi ikatan antara teori dan kehidupan nyata. Ya, kalau menurut saya sebagai guru, pembelajaran yang inovatif itu tidak harus mahal, tetapi harus bermakna. Dengan misalnya bahan yang sederhana ini, kita bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, semangat riset, dan juga kepercayaan diri siswa. Nah, pembelajaran seperti ini juga memperkuat guru sebagai penggerak dalam menumbuhkan rasa kreatif dan rekreatif di kelas. Terima kasih ya Bu masukannya. Ya. Melihat proyek hidrolik inovatif ini, saya sebagai kepala sekolah berharap kegiatan ini menjadi awal dari pengembangan proyek STEM berikutnya di sekolah. Menarik ya? Ternyata dengan alat dan bahan sederhana yang ada di sekitar kita dan dirancang dengan pembelajaran integrasi STEM, maka pembelajaran itu bisa menjadi lebih menarik dan peserta didik juga bisa lebih mudah memahami konsep yang ada. Dari pembelajaran ini kita bisa melihat bahwasanya sains itu nyata dan bisa diwujudkan. Prinsip sederhana dari hukum Pascal mengajarkan bahwa tekanan kecil dapat menghasilkan kekuatan yang besar. Sama seperti ilmu, jika dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka bisa menjadi kekuatan untuk mengubah dunia.